الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lihat aja lah Bu. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di masjid menunaikan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, anak-anak kita, beserta pesantren. Ini udah semuanya nih. Baru orang sedonyo, Bu. Di luar 20-an. Enggak, seluruh peserta pesantren nak berapa orang? Ampe, Masya Allah, ramai itu. Kalau SMP 22 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sahabat leh. Nah, lah, lumayan lah. Lebih kurang. Alhamdulillah pada Ramadan ini kita diizin Allah kembali berjumpa di bulan yang penuh maghfirah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu Ramadan yang akan datang entahkah kita masih jumpa atau tidak, Allah alam. Jangankan Ramadan yang akan datang, sebentar lagi tidak tahu itu tidak ada. Wa ma tadri nafsun bi ayyin ardin tamut. Itu adalah rahasia Allah, kapan dan di mananya. Oleh sebab itu, karena Ramadan bersama kita, mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi pesantren Ramadan itu adalah termasuk cara bagaimana menyelamatkan anak dan generasi bangsa kita, anak-anak awak. Jadi biasanya waraja di sekolah, kini dibawa ke masjid. Maka seharusnya mulai startnya itu sholat subuh. Awak pesantren kami ikut yang 9 Pak. Jadi kalau yang 9 tidak sholat subuh ada gitu. Jadi harus. Dan anak jangan diserahkan 100% kepada guru, pembina, pembimbing, instruktur. Tapi anak itu adalah anak-anak kita, orang tua tuh. Pesantren Ramadan ini akan sukses, akan berhasil, akan nampak nanti pengaruhnya dengan masyarakat kalau didukung oleh 3 faktor. Mudah-mudahan 3 ini selesai sampai 15 menit ini. Jam 6 kita berhenti lagi. 3 faktor. Kalau didukung dengan 3 faktor ini, insya Allah
Nah, ini seharusnya semuanya mendengar. Orang tua, anak, SMP, SD, SMA harus mendengar tuh. Karena 3 faktor ini menentukan. Dan dari 3 faktor inilah nanti anak itu akan keluar ke masyarakat. 1, yaitunya rumah tangga. Nah, kalau catat boleh. Anak berangkat dari rumah tangga, anak pasti ada ayah jomandehnya. Itu jelas itu. Hukum sunatullahnya kayak gitu. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Biasanya kayak gitu. Kecuali kalau dia tidak punya turunan. Tapi yang jelas anak itu ada orang tua. Maka oleh sebab itu, kalau ingin anak kita ini anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sukses, selamat dunia akhirat, maka harus startnya dari rumah tangga. Rumah tangga itu sia ayah jomande. Tidak akan dapat anak-anak yang baik, anak-anak yang santun, anak-anak yang soleh, yang berbakti, kalau tidak mulai dari rumah tangga yang baik. Kalau ingin anak awak rajin sholat, orang tuanya, ayah jomandenya harus sholat. Kan orang tua itu kan sebagai model, sebagai contoh. Bagi siapa? Anak-anaknya. Boleh bapak ibu yang guru, yang dosen, perhatikan. Cari anak yang rajin sholat, jo anak yang tidak pernah sholat atau yang berantakan sholatnya. Yuk payah mabiannya, tagak-tagak oleh dijiho dibuai-buai. Anak yang rajin sholat, yang taat kepada Allah, lasuhnya tu. Kenapa? Ada pengaruh. Di sanalah firman Allah, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, pesantren Ramadan ini akan sukses, akan nampak hasilnya kalau dari rumah tangga itu betul-betul mendidik, membina anak-anak dan turunan kita. Makanya Madrasatul Ula pendidikan pertama itu rumah tangga. Rumah tangga. Kini kan banyak yang heboh, ini kan tawuran. Risiko mungkin tak ada, tapi ada tempat lain. Bulan Ramadan kok masih ada tawuran. Simpang Aru. Gunanya tawuran tuh. Kamu nyaman tawuran? Mau? Mau dong? Mau coba-coba? Bayangin itu. Kenapa ada anak tawuran? Itu kan tanda tanya. Tawuran terjadi jam berapa? Jam berapa biasanya tawuran? Jam 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Iya kan? Pagi hari. Pakai celurit, pakai pedang, pakai ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Ndak takutnya mati doh. Beramal dado, sholat dado, babuek dosa banyak, dia nekat matinya. Di mana salahnya? Orang tua. Kenapa orang tua? Allah sampaikan, pelihara dirimu dan keluargamu. Ini ayat ini sering disampaikan oleh guru-guru kita. Pelihara dirimu, ya kita, dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Anak-anak dan turunan kita. Dari apa? Dari siksa dan azab Allah di neraka. Dulu sewaktu nikah baru-baru, ndak tangguang doh. Babuai perencanaan, bang, ingin barah nak bang, barah dia diet selah gitu. Dua leh jadi kan. Pingin rancang seperti itu. Lama dapat turunan, baru be kaniak kanin, baurui minum yang manis, suruh orang minum, nan pai diminum, dimakan iko dimakan yo, kaniak kanin pai baru be. Tujuannya tuh supaya dapat anak. Lah dititipkan anak dari Allah, disia-siakan, ditelantarkan, tidak dididik.
Ndak diberi dia nilai agama. Siapa yang salah? Ya orang gaeknya. Jadi kembali kepada orang tua. Makanya pendidikan utama itu dalam rumah tangga. Rasul saja menyatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Iko di rumah tangga tuh ampe kuci yang sedolahnya. Bacaka anak orang gaeh bagi. Jadi penting Bapak Ibu hadirin, rumah tangga itu menentukan. Kalau baik dari rumah tangga, insya Allah kan baik anak keluar. Bu, saya lihat kemari bu. Kok anak maunya ke bu? Kok nih, handphone. Kok tantangan kok dari zaman awak dulu kan ndak doi kok do. Awak mudo-mudo ketik-ketik dulu kok. Awak paling dulu kok nang ado paraden, pauga, ucrit gitu kan. TV hitam putih. Kalau ndak hitam putih, kalau ndak bintik-bintik, kalau ndak mati sele. Listrik payah. Kalau kini ini siapa yang punya handphone angkat tangan? Satu, handphone sendiri ya, dibelikan sama mama. Ya, Soleh, angkat tangan. Handphone sendiri ya, mama beliin. Enggak. Siapa lagi yang punya handphone? Enggak apa-apa, enggak kerja ambil doh. Bapak ada nih, dua nih. Kok enggak tak pakai dah? Memang enggak ada kartu di dalamnya, hanya untuk pajangan saja. Ini yang pakai. Coba anak SD, enggak ada anak SD Korea. CD baru anak lah digih kok. Karena gunanya itu bukan pendidikan yang baik. Coba kalau tidak ada paketnya atau ikut kerajo teori itu. Ini handphone ini Bapak Ibu lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Ketagihan. Abi pakai entah pakai kemana. Ndak minta pipi orang, ndak silok-silok. Dosa lagi itu. Hati-hati itu. Jadi pendidikan itu penting. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sekadar perbandingan saja. Saya ngasih handphone ini sama anak diizinkan baru kelas 3 SMA di Man Kota Baru di Man kelas 3. Untuk aku nonyo untuk mencari informasi nyambung untuk kuliah. Alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu. Setiap tahun saya biasanya minta doa itu. Anak yang besar sekarang sudah berada di Mesir di Al Azhar. Desember kemarin berangkat. Dari mana startnya? Rumah tangga. Ambo kalau di rumah itu yo ndak indah. Salat wajib berjamaah. Itu anak apa tuh? Ini kan sebagai berbagi saja. Biasanya ambo membawa anak tuh, kan acok nampak dia Bapak Ibu kan. Yang biasa gabung jamaah dengan saya Erman Tanjung dari tahun 2000 berapa dulu tuh. Itu biasa saja kemana-mana saya bawa anak. Siang malam pagi sore hujan-hujan. Nyu marasoan jihad fisabilillah tu nyu tahu sakit baik ada cerita. Rasulullah lebih dari itu dulu. Iku awak lain mudah saja. Jadi anak jangan dimanjakan Bapak Ibu dengan ini. Ini racun. Hati-hati. Nah, kalau dalam rumah tangga itu mulai start baik, insya Allah akan baik keluarnya. Yang kedua, rumah ibadah. Rumah tangga, rumah ibadah. Kalau anak dibiasakan ke rumah ibadah, insya Allah dia akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Rumah ibadah tu tidak payah main dong, payah solat. Nah, solat, duduk yang baik, pasangkan sarung tu elok. Itu namanya salah bahasa tukah warasa. Anak salah bapak dia tu, awak salah tu. Itu tidak pendidikan. Pendidikan itu salah bahasa tukah warasa. Jangan diusir. Hoi, lalu sebelah. Contoh. Tu takut enak kau. Boleh kalau yang mari itu apa kau bersungguh tabal lah. Takut enak tu. Besok wiri aja panggil lah. Nana datanglah wiri aja. Hari lah yang 10 aja. Mereka wiri ustaz lah tibus. Mati salah kami bausi aja. Yang tingkai sudah jagoan enak.
Jadi tidak ada Rasulullah ngusir anak dari rumah ibadah. Dan itu hal-hal yang sepele, hal yang kecil, tapi itu berpengaruh. Kalau anak awak tidak dibawa ke rumah seji, rumah ibadah Bapak Ibu, siap-siap anak awak akan dibawa ke tempat narkoba. Sekarang Pak Kapolda awak kan punya misi itu, slogan-slogan zero, apa tuh? Balap liar, zero tawuran. Dapat tambahannya, bagus ya, dapat semanti. Zero LPG, LPG apa namanya? LGBT, zero semuanya narkoba. Coba balap liar. Rasanya anak-anak SMP, SMA aku alun mampunya beli Honda seorang gitu. Kecuali kalau Hondanya cilok. Siapa yang belikan motor itu? Orang tua. Berarti kan orang tuanya memfasilitasi anak untuk balap liar. Tanggung dosanya sama orang tuanya. Tidak ada yang rumit sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting caranya itu yang penting. Lah di balian ondahnya pakai untuk sekolah. Ini buka knalpotnya ganti racing. Pakai teringong di buahnya. Dosa lagi itu. Satiunya membunian knalpot racing itu ada. Itu inyo badoso orang gaya badoso. Karena membuat orang tak nyaman. Orang tak senang. Anak aku asal pulangnya tu lah. Pelai yang pulangnya 2-3 malam. Pakai teringong di buah itu. Jadi anak kalau ndak, apalagi anak-anak SMP, SMA itu Bapak Ibu butuh bimbingan. Butuh bimbingan sampai berapa dia istiqomah itu stabil itu kuliah semester 1 semester 2. Dan itu masih butuh bimbingan juga Bapak. Jadi ini adalah penting. Pesantren Ramadan ini akan sukses, akan nampak hasilnya kalau dibantu dari rumah tangga, rumah ibadah. Ikolah salah satu ibu ke rumah saji di musola supaya nyu cinta. Dia tahu mah jalan ke rumah saji mujahidin tu. Kau ndaknya lewat senyo. Ndak tahunya do. Anakku dari ketik di biasuan Bapak Ibu. Biasakan dari kecil. Jadi rumah ibadah itu menentukan. Di rumah ibadah itu pakai adab. Masuk masjid, baca doa, berwudu, duduk yang baik. Kan asal kata dari sajadah itu. Sajadah kan tulisan sujud. Masjid tampik sujud. Isi makan itu dalam bahasa Arab. Tampik sujud, tampik ibadah. Ndak tampik bermain, ndak tampik bagalui itu. Itu adab namanya wak sampai ke anak tu. Nah, sampai di masjid duduk, dengar kajian, dengar khotbah. Kalau salahnya tegur di rumah, kapatang lah ya kecian. Mengaribui jo, besok ndak boleh ribut lagi ya. Besok ndak boleh ribut lagi ya. Iya ya sih. Ya kok karibui pulang lah. Itu mausia namanya tu. Ndak boleh ngusir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi anak-anak awak kau perlu awak bina, awak didik. Kalau ndak awak akan mendidiknya sialai. Pandainya azan, suruhnya azan. Jangan awak kawak, awak tu lah ya leh tu mah. Bisanya jadi imam, suruh jadi imam. Bisanya khutbah, suruh dia khutbah. Kayak gitu mendidik anak Bapak Ibu. Saya dari kecil juga, dari SD saya mendidik anak. Membiasakan dia baca doa, biasakan dia jadi imam. Bahkan untuk tahun besok dia sudah bisa khutbah khatib Idul Fitri. Kenapa tuh pembiasaan? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu mari anak-anak awak sayang Bapak Ibu. Jangan sampai anak awak kau menjadi batu sandungan. Nanti kita di hadapan Allah gara-gara anak awak akan diazab. Gara-gara anak nanti awak akan disiksa. Dan itu pasti kalau anak tidak dibawa kepada jalan yang ridha Allah. Yang terakhir, rumah sekolah. Yang pertama tadi rumah tangga. Yang kedua rumah ibadah. Jangan jauh dari rumah ibadah. Asa tadanga suruh azan datang. Nan ketiga rumah sekolah.
Sekolah penting, penting Bapak Ibu, menentukan masa depannya. Carilah sekolah yang akan mengantarkan salamai anak awak dunia akhirat. Jangan dunia saja. Iku masuk sekolah favorit, sekolah mahal, sekolah ini itu hebat unggul. Tapi tiba di rumah anak aku bantu ayam diaku saja. Ndak namo disuruh cialah, suruh protokolnya menggeliang, suruh jadi imamnya dak pandai, disuruh sholat jenazahnya indah, orang gae meninggal, orang gae nyo meninggal, ndak pandainya sholat jenazah doh. Aduh, innalillah. Itu musibah terbesar itu. Di dunia saja baru, apalagi nanti di akhirat. Nah, makanya sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya senang, nyaman sekolah anak di pondok pesantren. 4 anak dititipkan Allah ke pondok keempat-empatnya Bapak Ibu, di asrama. Kenapa itu? Karena motivasi agama tadi. Saya tidak tahu apakah hidup lama. Azab dan siksa Allah itu jauh lebih berat. Dan kita tidak kuat. Makanya penting Bapak Ibu, carilah sekolah-sekolah yang menggiring, menyelamatkan anak-anak awak dunia akhirat. Hanya ada aja pakai, oh pondok tu mahal, oh pondok tu ada bully, oh pondok tu ada LGBT. Iyo mangah pondok yang ada LGBT dan biar yang tidak ada LGBT lah. Survei dulu. Anak saya yang besar dari Min masuk pondok pesantren, masuk Man Kota Baru Padang Panjang. Alhamdulillah tembus ke Mesir. 2000 Desember kemarin berangkat. Yang nomor 2 sekarang dari CD masuk pondok pesantren, ambil beasiswa ke Man Kota Baru Padang Panjang. Sekarang kelas 3. Proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah Bapak Ibu. Beasiswa. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Nah, itu anak yang nomor 2 itu. Penting kita anak-anak itu. Yang nomor 3 sekarang dari Min masuk pondok pesantren 6 tahun. Sekarang baru tingkat 1 di SMA. Alhamdulillah sudah 21 juz hafalannya. Tidak ada jawab sialah ada. Yang nomor 4 perempuan. CD kini baru kelas 6. Alun tamat lah dah. Alhamdulillah sudah diterima di pondok pesantren di Pariaman. Aduh, yo induk-induk mengecek ibu-ibu ke. Oh, benci jo anak baca ampan anak Jawa-Jawa. Ada kan Bu ya? Kata-kata itu tu. Biarlah Bapak Ibu jauhan anak kini dulu. Kalau campan-campanlah dulu. Daripada lagai awak ni suruh nyu campan awak ke panti. Panti apa? Tu, panti jompo. Ibu mau? Enggak kan? Batunya sibuk dengan dunianya. Nyo karajo suami istri. Akhirnya awaknya yang tinggal di panti. Ngawak. Gara-gara apa tu? Cara dan pola pendidikan awak. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kita saling-saling saja, berbagi saja. Banggalah Bapak Ibu dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang soleha. Itu adalah titipan Allah. Mari kita didik dengan sebaik-baiknya. Demikian saja pertemuan kali ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Tersinggung oleh karena yang telantung dekat turun. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisau tu